Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Siti Mudriani. Pada podcast sebelumnya juga mungkin saya sudah bersama Ibu di waktu peraihan medali perak waktu KSI. Untuk yang sekarang mungkin untuk di event KSMO season 2, saya alhamdulillah mencoba kembali untuk ikut berpartisipasi, dan anak didik saya Fatia Naila Salsabila kelas 8 KBP diikut sertakan juga. Alhamdulillah untuk yang KSMO season 2 ini diselenggarakan oleh POSI dalam rangka pelatihan untuk menghadapi nanti KSMO yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus nanti. Jadi KSMO season 2 ini merupakan kesempatan yang menurut saya baik sekali untuk diikuti oleh setiap madrasah, khususnya dikarenakan pada soal KSMO ini mungkin soal-soalnya sudah terintegrasi seperti halnya soal KSM yang biasa diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Untuk pendaftaran KSMO season 2 ini, karena kami sudah terbiasa, sudah menjadi member di POSI, jadi setiap ada pemberitahuan event itu selalu update, mungkin seperti itu. Ya, jadi kita langsung daftar aja. Saya juga sebagai guru yang termasuk member di POSI juga. Jadi pas ada informasi langsung ada pemberitahuan, langsung bisa menyuruh anak-anak untuk daftar di membernya masing-masing seperti itu. Jadi anak-anak sudah harus login dulu, harus menjadi member terlebih dahulu di POSI, yang nantinya untuk pendaftarannya juga mereka sendiri dengan akun sendiri mereka mendaftarkan lewat event yang berada di member POSI tersebut. Jadi seperti itu. Untuk pelaksanaannya juga nanti setelah kita pendaftaran dan ada syarat-syarat tertentu untuk seperti follow IG, follow apa untuk POSI pelatihan yang seperti itu. Kita kalau sudah daftar akan muncul jadwalnya, kita mengikutinya jam berapa, hari apa. Setelah itu dalam pelaksanaannya seperti biasa di rumah masing-masing, online iya. Anak-anak ada yang menggunakan laptop, ada yang menggunakan HP, tapi yang dianjurkan menggunakan laptop karena untuk pelajaran matematika itu ada sebagian aplikasi seperti equation itu yang nggak terbaca di HP, yang tidak akan muncul, yang itu akan menghambat untuk nanti dalam soal. Itu juga terjadi pada anak kami yang kurang terpantau, mungkin ya kan ada beberapa yang mengikuti, tidak hanya satu, ada beberapa, lalu mereka menggunakan HP, ternyata gambar dan angka itu tidak muncul, ya, seperti itu. Namun yang menggunakan laptop atau komputer di rumah masing-masing itu alhamdulillah tidak ada kendala, soal sempurna alhamdulillah, jadi mereka dalam mengerjakan tidak ada kendala, seperti itu. Setelah mereka mengerjakan soal sudah pasti harus ngasih laporan ke guru pembimbing masing-masing berapa nilainya dan bagaimana bentuk soalnya, seperti itu. Jadi sudah biasa anak-anak itu menuliskan soalnya gitu yang nantinya akan kita bahas bersama-sama. Setelah dibahas ternyata perolehan nilai Fatia itu mendapat nilai 96. Ternyata yang benar dijawab itu dari 25 soal itu 20 soal yang menjawab benar ya, 2 salah dan 3 tidak dijawab, seperti itu. Lalu ini kali pertama juga Fatia mendapatkan emas ya, peringkat ke-8 Bu se-Indonesia. Dilihat dari soal mungkin ini karena soalnya sudah dilatihkan tipenya gitu. Tipenya sudah dilatihkan seperti halnya bilangan, perpangkatan ya Pat ya. Dan soal-soal KSM 2018-2019 sudah dilatihkan gitu. Mungkin gambarannya sudah terbaca seperti itu. Jadi pas mengerjakan soal mungkin tidak begitu susah ya untuk yang kemarin KSMO, seperti itu. Katanya sih seperti itu pas cerita. Pas cerita Ibu cina ini kok soalnya bukan sama kan, kalau matematika itu jarang sekali ada soal yang sama ya Bu. Iya. Namun tipenya yang sama Bu, ini materinya sudah seperti teorema sisa yang seperti itu udah diberikan, seperti eksponen yang seperti itu sudah diberikan pula. Dan mungkin tambahannya kalau yang akan mengikuti KSMO itu
karena terintegrasi dengan PAI ya Pat ya. Jadi juz 30 itu sudah minimal dikuasai gitu. Karena untuk matematika sendiri seperti jumlah ayat dari surat-surat juz 30 itu benar-benar biasa dipertanyakan seperti itu Bu. Pernah lelah untuk terus berusaha, untuk terus belajar intinya itu. Karena belajar itu kan kita itu tidak akan merasa puas ya Bu ya, apa yang udah kita dapatkan itu sudah pasti kurang, apalagi dengan belajar gitu. Dengan kita akan menghadapi satu event, kita akan mengikuti satu event seperti KSM ini. Dalam bimbingan kalau kita mengalami kesulitan, yuk jangan sungkan untuk terus belajar, untuk terus bertanya ke sana kemari. Jujur saja saya juga selalu menanyakan kepada guru-guru yang lain bagaimana ini solusi memecahkan soal, mencari di buku bagaimana solusi pemecahan soal itu, di internet juga kadang saya dapatkan dari anak juga gitu, anak yang sudah bisa mengerjakan, oh iya ternyata jalannya ke sana seperti itu mungkin. Jadi jangan malu lah untuk belajar gitu. Mau dari manapun sumber ilmu itu ada, jadi tinggal kitanya aja mungkin memotivasi diri kita. Kalau kita ingin bisa, kita ingin mendapatkan sesuatu ya kitanya dulu harus mau dan harus mau berusaha seperti itu mungkin. Berdoa juga ya Pat. Oh iya itu mah sudah pasti ya Bu untuk yang berdoa. Ke anak juga saya selalu mengingatkan kalau mengikuti suatu event itu, menang itu suatu hadiah itu ya yang dikasihkan oleh Allah. Tapi saya sering ayolah minta kepada Allah supaya soal yang akan kita jawab itu mudah gitu. Walaupun ada soal yang susah, kita mepet untuk menebaknya, Allah menggiringkan kita untuk menebak jawaban yang benar gitu. Buat saya selalu seperti itu. Ayolah minta ke Allah, iya mudah-mudahan soal yang kita dapatkan itu bisa kita selesaikan gitu.